Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kami boleh menyembah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Karena itu kami sungguh-sungguh ingin percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya dalam kehidupan kami boleh menjalankan hidup kami sebagai saksi-saksi Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam komunitas kami, di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tuntunlah kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, membukakan pikiran kami, membukakan hati kami, dan berikan kami kerinduan yang sungguh-sungguh untuk dibentuk, dilatih, dan juga diperlengkapi menjadi Allah Tuhan yang memuliakan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Saya bersyukur mendapat kesempatan boleh berbagi di GKKA Jemaat Panakukang. Ya, kalau saya salah sebut, mohon maaf ya, saya belajar Panakukang gitu ya. Oke, saya senang bertemu dengan beberapa orang yang saya cukup kenal dan baru kenal juga ada. Sebuah sukacita ketika bisa ketemu dengan sesama orang percaya, murid Tuhan, itu suatu anugerah yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya tentang membangun keluarga di dalam Kristus, ya. Semuanya di sini adalah bagian dari anggota keluarga, bukan? Iya, ada yang bapak, ada yang ibu, ada yang anak, ada yang om, tante, sepupu, cucu, ya. Pokoknya kita semua adalah bagian dari anggota keluarga. Mari kita sama-sama buka ayat firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Oke. Silakan dibuka Alkitabnya, Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Kalau melihat di rekannya sebelah mungkin tidak bawa Alkitab atau di aplikasi handphonenya tidak ada Bible apps, mungkin bisa bantu gitu ya, berbagi. Iya. Oke. Sudah menemukan Efesus 6 ayat 1 sampai 4? Nah, saya mau kasih tugas. Karena semua adalah anggota keluarga, maka semua akan punya tugas untuk membaca ayat firman Tuhan. Dimulai dari anak-anak. Ayat 1, itu tugasnya anak-anak baca ya. Lalu kemudian sampai di ayat ketiga, agak banyak sedikit ya nak ya. Semua yang anak-anak hari ini baca 1, 2, 3. Lalu meskipun di situ tidak ada kata ibu, tapi ini mewakili. Jadi semua bapak, ibu, orang tua ya, yang perannya jadi orang tua, tolong baca ayat yang nomor 4, bagian keempat. Oke? Ya? Iya, mari kita membaca dimulai dari anak-anak. 2, 3. Oke, sepertinya orang tua agak redup membaca ayat yang nomor 4 ya. Kayaknya ayat ini agak gimana begitu. Boleh diulangi sekali lagi para orang tua? 1, 2, 3. Oke, terima kasih, lebih mantap gitu ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam budaya Romawi ini konteks Efesus begitu ya. Efesus ditulis dari Paulus kepada jemaat di kota Efesus, dan Efesus ini berada di dalam kekuasaan kerajaan Romawi. Nah, apa yang terjadi di dalam kerajaan
Romawi dan pengaruhnya bagi masyarakat yang hidup saat itu. Secara sistem keluarga, Romawi itu memprioritaskan ayah, bapak-bapak itu menjadi pengambil keputusan. Makanya disebut patriarki, sistem. Yang mengambil keputusan itu adalah ayah, bapak. Ya mungkin secara kultur sama dengan kita ya, kurang lebih ya, sebagian besar kultur suku di Indonesia, ayah. Tapi apa sebenarnya yang melatar belakangi Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Efesus? Apa yang sangat-sangat krusial, apa yang sangat-sangat penting sampai Paulus menuliskan surat ini kepada keluarga-keluarga jemaat Tuhan di kota Efesus. Saudara-saudara, dalam Efesus kita tadi baca ada 2 kategori pendengar yang disebutkan. Anak-anak dan bapak-bapak atau mewakili orang tua. Apa yang terjadi sebenarnya? Karena pengaruh ini begitu besar, ayah, bapak-bapak sebagai pengambil keputusan, sebagai yang memimpin, yang juga punya otoritas di dalam keluarga. Yang paling mengerikan terjadi sebenarnya dalam konteks kehidupan saat itu, bapak-bapak ketika tidak menyukai anaknya yang baru lahir, dia punya hak untuk membuang anaknya tanpa persetujuan istri atau keluarga. Kalau anak itu kedapatan cacat atau anak itu wanita, karena sebagian besar masyarakat saat itu sangat menyukai keturunan laki-laki, karena itu yang akan meneruskan sistem patriarkal ini. Jadi ketika anak itu misalnya perempuan, lalu kemudian dia cacat, atau kalau dia anak laki-laki tapi dia punya keterbatasan dan mungkin itu tidak disukai, ada aspek tertentu yang tidak disukai oleh si bapak. Si bapak punya hak untuk membuang anak itu, menjadikan anak itu budak atau membunuhnya. Kejam sekali bukan? Membuang, menjadikan budak, menjual, hingga membunuh. Dan itu didukung oleh hukum kerajaan Romawi. Anak-anak, saya bertanya kepada kamu yang jadi anak, kira-kira kalau kamu hidup di masa itu, apa yang terjadi? Menakutkan kan? Membahayakan. Ibu-ibu, kalau punya anak dengan kondisi tertentu saat itu, kira-kira bagaimana perasaan seorang ibu? Saya tanya ke bapak-bapak, Pak, kalau bapak saat itu salah satu anak Tuhan, orang yang mengenal Kristus, tapi hidup di tengah-tengah pengajaran seperti itu, bagaimana Bapak menyikapinya? Sulit kan? Wah, jadi semua anggota keluarga itu merasakan atau mengalami berbagai macam kecemasan, ketakutan, dan mungkin juga kebimbangan. Itu sebabnya Paulus menuliskan surat ini di pasal ke-6 kepada jemaat. Supaya mereka tetap ingat, sekalipun mereka adalah orang-orang yang tinggal di wilayah kekuasaan Romawi, mereka tetap menaati Tuhan. Mereka tetap punya prinsip untuk hidup sebagai murid Kristus di tengah-tengah pengajaran, aturan, dan berbagai macam hukum yang dikeluarkan oleh Romawi, yang dihidupi oleh Romawi. Wah, ini berat ya. Tapi saya pikir ini sebuah concern bukan hanya dari Paulus, tapi dari Tuhan itu sendiri yang menyatakan kepada Paulus untuk meneguhkan dan juga mengajarkan prinsip ini kepada keluarga. Saudara-saudara, apa tuh prinsipnya? Tadi kita udah baca sama-sama bagian orang tua dan anak-anak. Sebenarnya ini relevan dari Ulangan 6 ayat 1-7. Saya tidak akan menyuruh semuanya membaca, tetapi ada part-part yang saya pengen highlight.
Supaya seumur hidupmu, nanti silakan dibuka Alkitabnya ya. Saya tidak bacakan semua tapi ada sekali lagi yang saya tekankan di dalamnya. Perhatikan ini, supaya seumur hidupmu ketika engkau mentaati ya, saya menerjemahkan secara sederhana, ketika engkau mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Ini ada ayat lanjutannya, tapi saya lompati. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau ini siapa? Ditujukan kepada para orang tua bangsa suku Israel. Mengajarkannya berulang-ulang. Lihat yang warna berbeda, biru, hijau. Kepada siapa? Kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Nasihat Paulus di perikop ini mengutip apa yang ditulis dari Efesus tadi, dikutip dari Ulangan 6 ayat 1-7. Adalah perintah untuk bangsa Israel untuk tetap mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak hingga cucu. Berulang-ulang tentang Allah dan hukum Allah. Ini sebuah kewajiban, tugas, peran penting yang diperintahkan oleh Allah kepada para orang tua. Perhatikan kata mengajarkan. Dalam bahasa Ibrani adalah dapat diterjemahkan itu seperti mengasah, menajamkan. Bapak Ibu punya pisau di rumah ya? Untuk supaya pisau itu tajam harus dilakukan berulang-ulang kan ya, berkala gitu ya, harus rutin. Supaya fungsinya tetap bisa digunakan baik untuk menajamkan. Seperti itu firman Tuhan, hukum Tuhan, nasihat Tuhan, perintah Tuhan itu harus terus ditajamkan berulang-ulang kepada anak-anak. Itu artinya bukan sekali, bukan cuma 2 kali, tetapi terus menerus. Bahkan di dalam seluruh aktivitas orang tua, pada saat engkau tidur, pada saat engkau berjalan, melakukan perjalanan, pada saat engkau berbaring, pada saat engkau ngapain aja. Susah ya jadi orang tua ya, yang mau merit mikir-mikir deh ya. Nanti punya anak 1 aja, kalau disuruh berulang-ulang, kalau anaknya 5, waduh. Tugas siapa nih yang akan mengajarkan berulang-ulang? Saudara-saudara, apa yang sebenarnya kita ajarkan kepada anak-anak? Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia masa kini di Ulangan 6 ayat 7, ini lebih sederhana untuk memahaminya. Ajarkanlah kepada anak-anakmu, hendaklah kamu membicarakannya waktu kamu di dalam rumah. Waktu kamu lagi di luar rumah bersama anak-anak kamu. Waktu kamu lagi istirahat. Luangkan untuk berbicara tentang Tuhan, pengajaran Tuhan. Dan bahkan waktu kamu bekerja. Lalu para orang tua merespons, terus kapan saya fokus kalau begitu ya? Kalau bekerja digangguin anak rasanya pengen minta bantuan orang lain, babysitter atau pembantu untuk segera mengambil anak-anak. Kalau ada anak itu sangat mengganggu. Tentu ada kalanya memang perlu seperti itu. Tetapi prinsipnya berulang-ulang berarti pilihlah waktu di mana Bapak Ibu bisa punya waktu yang berkualitas, punya waktu yang cukup. Pilihlah di antara semua kegiatan, di antara semua jadwal, di antara semua waktu yang Bapak Ibu punya. Apa yang dibicarakan dengan anak-anak? Mungkin mikir-mikir, apa yang selama ini Bapak Ibu bicarakan dengan anak? Apakah nilai sekolah aja? Anak pulang ke rumah, berapa hari ini nilai ulangan kamu? Atau anak udah mulai selesai kuliah, nanti terusin usaha papa mama ya. Gak ada pilihan buat kamu selain nurusin usaha papa mama. Atau kamu sudah umur 25 waktunya menikah.
Apa yang Anda bicarakan dengan anak-anak? Reminder yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus ini berlaku juga kepada kita saat ini. Apa yang kita bicarakan dengan anak-anak kita berulang-ulang? Soal uangkah? Soal kedudukankah? Soal pasangankah? Soal apa yang kita bicarakan dengan anak-anak? Adakah kita membicarakan tentang Tuhan, pengajaran Tuhan dan firman Tuhan? Jangan-jangan waktu Anda hanya habis untuk kerjaan. Sebaliknya, tidak ada yang Anda bicarakan dengan anak-anak. Anda terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan, dengan karir, dengan hobi Anda, sampai Anda tidak punya waktu untuk bicara dengan anak. Anda sibuk ketemu pelanggan, ketemu klien. Anda sibuk pelayanan di gereja. Sampai-sampai lebih banyak waktu untuk berdoa di gereja, tapi tidak punya waktu berdoa dengan anak. Saya mau menceritakan tentang seorang anak. Sebut saja namanya Boy. Ketika anak-anak, si Boy ngomong ya, papaku terlalu sibuk. Ia tidak punya waktu bermain denganku. Sepertinya ia tidak berminat untuk bicara denganku. Sekarang, ya ketika aku dewasa, sudah mulai dewasa nih sekarang ya, aku juga sibuk loh dengan urusanku. Karena aku tidak tahu caranya bicara dengan papaku, dengan ayahku. Lihat, si ayah tidak punya waktu untuk bicara. Dan seakan-akan si ayah, si papa tidak berminat tentang kehidupan si anak. Ketika anak itu kemudian bertumbuh menjadi dewasa, si anak juga mempelajari hal yang sama, bukan? Dia tidak punya waktu untuk si papa. Ketika si papa udah makin tua, makin terbatas secara fisik mungkin dan hal lainnya, si anak tidak punya kesempatan untuk bersama papa. Bahkan dia tidak tahu caranya ngomong sama papa. Kisah ini mungkin mewakili apa yang sesungguhnya terjadi antara relasi orang tua anak. Orang tua mengajarkan hal-hal yang secara sadar dan tidak sadar akan dipelajari oleh anak-anak. Waktu pun berlalu dan anak-anak menjadi dewasa, bahkan sebagian mereka telah menjadi orang tua. Dan mereka pun sadar atau tidak sadar mengulangi hal yang mirip banget dengan apa yang mereka terima dari orang tua. Anak-anak tidak menunjukkan hormat dan taat kepada orang tua karena orang tua tidak sungguh-sungguh atau tidak pernah mengajarkan kepada mereka hal-hal yang mereka perlukan di dalam pengajaran kebenaran Tuhan. Bahkan orang tua pun tidak menghargai diri anak dan tidak jarang melukai, menyakiti, mengabaikan anak-anak. Hal ini menjadi sebab akibat, bukan? Hukum keterkaitan antara relasi dan dampaknya. Itu sebabnya Allah benar-benar serius memperingatkan jemaat di Efesus bagaimana mereka hidup di dalam keluarga, bagaimana mereka menjadi orang tua, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Jangan menyebabkan amarah. Tapi bisa marah enggak? Orang tua boleh marah? Boleh marah. Tapi marah untuk hal yang benar. Marah untuk kebenaran. Itu boleh. Nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang bagian ini. Itu sebabnya ketika Allah benar-benar concern dan menasehatkan, Allah itu benar-benar prioritaskan. Menarik ya, Allah memulai dengan hai anak-anak. Lalu ada 3 ayat tadi yang saya suruh baca ke anak-anak, lalu kemudian ayat keempatnya bapak-bapak. Orang tua, ibu ya. Kenapa tuh? Karena orang tua itu juga adalah sebelumnya jadi orang tua siapa? Anak. Ini hukum keterkaitan relasi. Orang tua tuh pernah jadi anak. Berarti anak-anak, nah sekarang buat kalian, kamu suatu saat akan jadi orang tua. Kalau Tuhan menganugerahkan kamu pernikahan dan juga punya anak. Kamu akan jadi orang tua. Orang tua seperti apa yang akan kamu perankan bagi anak-anak kamu?
Jadi firman Tuhan hari ini berlaku untuk semua anggota keluarga. Ya, Tuhan benar-benar fokus menegur dengan keras kepada keluarga. Bukan hanya orang tua, tapi anak-anak. Untuk menaati apa yang diajarkan oleh Tuhan. Karena begitu besar kepedulian Allah terhadap bagaimana umatnya hidup, Dia mengutus nabi dari perjanjian lama, rasul di perjanjian baru, hamba Tuhan di masa kini. Agar semua keluarga-keluarga Kristen, semua keluarga-keluarga orang percaya hidup di dalam pengajarannya. Bukan hanya nasihat teguran, hukum dinyatakan Allah, tetapi Allah juga memberikan pengharapan kepada keluarga-keluarga yang tidak sempurna, tidak ideal, hingga keluarga yang berantakan atau rusak. Untuk pribadi-pribadi yang mengalaminya, mengalami pertobatan dan pembaruan hidup di dalam Kristus. Hai orang tua, bersediakah kita menaati Tuhan untuk mengasihi anak-anak dan mendidik mereka dalam kebenaran Tuhan? Hai anak-anak, bersediakah kita menaati Tuhan untuk menghormati dan menaati orang tua kita di dalam kebenaran? Bukan asal taat bodoh. Orang tua suruh melakukan hal yang tidak benar, kamu turut. Bukan, tetapi di dalam kebenaran. Hai orang tua, didik anak-anakmu. Kalau itu kebenaran, kamu perlu melakukan disiplin. Tapi tidak menimbulkan amarah. Amarah itu dalam terjemahan lain kebencian. Atau mencari-cari kesalahan. Dan menjadikan anak itu sebagai korban. Allah memberikan anaknya, Kristus menjadi sama seperti manusia. Dan melalui Kristus manusia mengenal apa itu kasih. Apa itu diampuni, apa itu diterima, apa itu dihargai. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita adalah manusia berdosa. Itu sebabnya kita tidak bisa melakukan hal yang baik secara natural. Betul ya? Selalu motivasi kita dilakukan, melakukan hal baik untuk kepentingan diri kita. Melakukan hal yang mungkin kita anggap benar untuk keuntungan kita. Itu sebabnya kita perlu bersumber, berdasar kepada kebenaran yang sejati. Kebenaran yang benar-benar benar, yaitu dari Allah. Bagaimana kita bisa dari pribadi yang sangat berdosa bisa mengasihi orang lain, bisa mengasihi orang yang tidak ideal menurut kita padahal kita sendiri gak ideal. Orang yang berdosa menurut kita padahal kita sendiri berdosa. Orang yang berbuat jahat kepada kita padahal kita sendiri juga berbuat jahat. Entah itu dalam pikiran atau tindakan kita. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih? Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran? Tentu kita perlu belajar dari pribadi yang benar, yaitu Kristus. Itu sebabnya Allah tidak hanya kasih perintah ya, dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai diterapkan ke hari ini. Tapi Allah memberikan contoh yang paling nyata, yaitu melalui pengorbanan Kristus. Kristus menjadi sama seperti manusia. Dan melalui Kristus kita mengenal apa itu kasih. Apa itu diampuni. Melalui semua ini kita yang percaya kepada Dia dan mengalami Kristus dimampukan untuk berbuat kasih kepada papa yang tidak sempurna. Mama yang tidak sempurna. Anak-anak yang juga tidak sempurna. Bahkan mengecewakan mungkin. Melalui kasih Kristus kita dimampukan untuk mengampuni. Papa yang melukai. Mama yang menyakiti. Dan anak-anak yang mendukakan. Pertanyaan tentu bagi kita. Hai orang tua, bersediakah engkau? Hai anak-anak, bersediakah engkau? Ada satu prinsip dasar. Kolose 3 ayat 12-14. Mari kita baca. Saya kasih tugas lagi ya. Nah, karena ini ada 3 ayat, silakan saya mulai bapak-bapak dulu. Ayat 12, lalu ibu-ibu ayat 13. Dan anak-anak tolong baca ayat 14. Silakan dimulai dari bapak-bapak. 2, 3.
Amin. Ini semacam prinsip dasar yang diberikan Tuhan untuk mengajarkan umatnya dalam membangun kehidupan pribadi satu dengan lainnya di dalam keluarga. Perintah ini diberikan Tuhan karena Ia terlebih dahulu melakukannya kepada setiap kita yang dipanggil menjadi orang percaya, yang telah mengalami, dikasihi dan diampuni oleh Allah. Saudara, perhatikan firman Tuhan tadi yang kita baca sama-sama ya. Mengingatkan siapa kita orang-orang yang mengalami anugerah Allah. Perhatikan perintah, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Bukankah perintah ini diberlakukan sepenuhnya kepada setiap kita, orang tua maupun anak-anak yang percaya kepada Tuhan? Kita adalah pendosa berat, itu fakta. Tapi dianugerahkan belas kasihan. Kita yang suka memperhitungkan kesalahan orang lain, betul? Kita cepat sekali ingat hitung, aduh dia udah mengecewakan saya, dia melakukan ini, daripada kebaikan orang lain. Betul ya? Natur kita berdosa sekali memang ya. Kita suka sekali memperhitungkan kesalahan orang lain. Tapi justru dari Tuhan kita belajar. Tuhan justru menunjukkan kemurahannya dan tidak memperhitungkan kesalahan kita. Kita suka merasa diri benar. Merasa diri paling berhak untuk menghakimi orang lain. Dan begitu sombong dengan keakuan. Tapi justru Tuhan kita, pencipta kita, merendahkan dirinya serendah-rendahnya menjadi manusia loh. Menjadi sama seperti manusia. Itu sebuah status yang sangat rendah. Tapi Tuhan mau. Dia menjadi sama seperti manusia agar supaya manusia itu tahu yang benar dari Allah. Supaya manusia dapat berelasi dengan Tuhan yang benar. Kita yang keras hati, yang keras kepala, bahkan ketika berdosa kita merasa pura-pura merasa bersalah, tapi sedang tidak mau mengakui dosa. Betul nggak? Bapak Ibu kalau saudara-saudara kalau melakukan kesalahan lebih sering apa? Aduh saya itu masih suka pikir yang jahat. Kayaknya saya jangan dulu deh pelayanan. Betul nggak? Aduh saya baru melakukan dosa habis menipu. Kayaknya saya nggak perlu deh ke gereja. Saya nggak layak. Itu menunjukkan kita adalah orang keras hati. Gak mau bertobat, gak mau mengakui salah. Seakan-akan tampak rasa bersalah, tapi tidak benar-benar mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Ketika kita berdosa, begitu keras kepala, menjauhi Tuhan, dan merasa bahwa kita tidak layak diampuni, ya udahlah kita berdosa, tetap berdosa. Tapi coba lihat, siapa yang mendekati? Tuhan. Tuhan tuh mencari orang yang berdosa untuk dipulihkan. Dia menyapa kita dengan kelembutan, kelemah lembutan. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan tuh mengerti dan bersedia menerima kita sebagai anak-anaknya. Bahkan kita yang suka tidak sabar ya sama Tuhan, suka menuntut sama Tuhan untuk jawab doa kita dari A sampai Z. Menuntut Tuhan untuk mengabulkan semua permintaan kita. Memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita pengen. Tapi coba lihat, Tuhan tuh sabar loh. Mulai dari mendengarkan keinginan kita yang paling sederhana sampai keinginan yang tidak masuk akal. Yang egois, Tuhan tuh tetap sabar dengerin. Sambil ia sabar, ia mengarahkan kepada jalannya. Sabar mendengarkan keluhan, kritik, dan omelan kita. Jika Tuhan, saudara-saudara, orang tua dan anak-anak, sudah sedemikian melakukan semuanya untuk kita yang dipilih dan dikasihinya, masakan sih kita yang mengalami tadi itu gak bisa bersedia untuk mengampuni, mengasihi papa kita, mama kita, anak-anak kita. Ada sebuah kisah. Si anak yang berusia TK. Saya kasih judul, si anak, sendok, dan si papa. Ya. Suatu kali di sebuah TK Kristen,
Anak-anak diminta oleh gurunya untuk berdoa bersama sebelum makan siang. Anak-anak mulai melipat tangan, menyiapkan diri untuk berdoa, dipimpin oleh ibu guru. Lalu ada satu anak di kelas itu memegang sendok, ya seperti gambar itu kurang lebih, dan membunyikan sendok itu di atas meja. Gitu. Si ibu guru kemudian penasaran dan bertanya kepada si anak, kenapa dia tidak lipat tangan berdoa sebelum makan? Lalu si ibu mendekat dan memang menanyakan, kamu kenapa tidak berdoa, tidak lipat tangan gitu. Lalu dengan polos si anak kemudian melihat bu gurunya dengan berbinar-binar dan dia menjawab, kalau di rumah papa tidak berdoa waktu makan bu, biasanya papa bunyikan sendok untuk minta diambilkan nasi sama mama. Ups, si anak belajar sesuatu ya dari papanya. Benar-benar ditiru oleh si anak. Kedengarannya sedikit agak lucu gitu ya. Tapi kita memahami dari cerita ini. Si anak tidak tahu caranya berdoa karena ia tidak pernah diajarkan atau diberi contoh. Langsung dalam pengalamannya makan dengan papa. Tentu ini berbeda saudara-saudara. Berbeda sekali dengan Bapa kita yang di surga. Yang sangat mengenal anak-anaknya. Mengenal setiap kita yang ada di tempat ini. Bapa tahu dengan pasti bahwa anak-anaknya itu butuh sekali diajar untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Bapa mengajarkan apa itu kasih dengan memberikan Yesus anaknya bagi kita. Dalam Yesus akhirnya kita mengenal kasih Allah yang besar. Pengorbanan Yesus di kayu salib membuktikan kasih Allah itu nyata bagi manusia berdosa yang dikasihinya. Dan Allah mempraktekkan kasih yang nyata kepada kita. Kita mengalami sekali lagi diampuni, diterima, dipulihkan. Dan semua ini adalah pengalaman-pengalaman yang sebenarnya dasar dalam kehidupan orang percaya. Bukan hanya dasar tapi juga sekaligus menjadi pendorong yang aktif dan motivasi bagi kita untuk melakukannya kepada sesama. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan orang tua dan anak-anak dalam keluarga untuk mentaati perintah Tuhan yang mendatangkan berkat di bumi. Umur panjang, damai, pengharapan. Coba Bapak Ibu, kalau anak tuh bikin stres, bisa jadi umur pendek bukan? Sakit-sakitan ya kan? Stres atau mengalami gangguan fisik lain, kesehatan fisik lainnya, ataupun kesehatan psikis. Itu bikin umur pendek bukan? Bikin gak damai soalnya. Dan kehilangan harapan kalau anak terus mengecewakan kita. Begitu juga anak-anak. Tidak banyak anak-anak yang mengalami depresi. Tidak sedikit ya, banyak justru. Apalagi zaman sekarang. Bahkan kalau mereka memposting keadaan mereka, lebih banyak mereka menceritakan tentang keadaan mereka di media sosial atau di lingkungan luar daripada di dalam rumah. Karena relasi yang tidak baik, relasi yang rusak di dalam keluarga. Tuhan mengingatkan, ini tadi poinnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa tadi kayaknya ayat ini kok untuk bapak-bapak, ibu-ibu nggak dapat gitu ya, nggak adil. Enggak, karena itu tadi konteksnya ya. Di dalam pengajaran hukum Romawi, bapak-bapak yang mengambil otoritas. Berarti kalau misalnya di dalam rumah itu kita bisa menerjemahkan demikian. Ada bapak dan kemudian ibu juga yang mengambil otoritas, berarti firman ini ditujukan kepada bapak dan ibu. Ya, Tuhan mengingatkan, jangan membangkitkan amarah kebencian mencari-cari kesalahan, tetapi didiklah, besarkanlah dengan ajaran disiplin nasihat Tuhan. Dan ini buat kamu anak-anak, hormati orang tuamu ketika mengajarkan ajaran atau disiplin dan nasihat Tuhan kepadamu. Karena hal-hal itu membangun hidupmu, membentuk karaktermu, menjadi warisan masa depan. Ada sebuah perkataan demikian. Bagaimana kita melihat Allah dibentuk melalui pengalaman kita bersama figur-figur penting dalam hidup kita di masa anak-anak. Kalau belajar dalam tahap perkembangan psikologi, anak-anak itu sangat-sangat penting masa pertumbuhan mereka. Kalau
Ada orang-orang, figur-figur penting, orang tua, wakil orang tua yang benar-benar bisa menolong mendampingi mereka bertumbuh, dan itu menolong mereka untuk menjadi pribadi yang cukup sehat, yang tahap perkembangannya itu dilewati cukup baik. Saya bilang cukup ya, karena kan tetap ada faktor lainnya gitu yang berkontribusi. Karena itu hal-hal yang membangun hidup, membentuk karakter, menjadi warisan dari Allah, ini harus diajarkan berulang-ulang dan membicarakannya pada waktu di luar rumah, di dalam rumah, pada waktu engkau beraktivitas, pada waktu engkau beristirahat. Mintalah kepada Tuhan sumber kasih itu untuk memenuhi diri kita dengan kasih Kristus. Ini tadi, ketika anak-anak itu tidak mendapatkan perhatian yang baik, perhatian yang cukup dari orang tua, biasanya dampaknya juga kepada kehidupan kerohanian mereka. Sulit untuk menggambarkan atau bisa melihat Allah sebagai figur Bapa. Kenapa? Karena Bapa di dunia, orang tua di dunia, ibu-ibu di dunia itu merusak figur Allah. Itu sebabnya bertobatlah bapak-bapak, ibu-ibu, supaya engkau bisa mengajarkan yang benar di dalam Tuhan bagi anak-anakmu. Supaya Tuhan yang abstrak, yang tidak terlihat oleh indera mereka, mungkin mata begitu ya, mereka bisa merasakan, ini loh, oh Bapa di surga itu seperti Papaku. Papa itu melindungi. Salah satu peran bukan? Ketika melihat ibu yang lemah lembut, menegur, yang merawat. Oh, Tuhan itu merawat. Definisi merawat itu diperoleh dari apa? Apa yang dilakukan oleh mama, ibu. Dan itu benar-benar dipahami dengan cukup oleh anak-anak. Sehingga mereka punya gambaran yang abstrak tadi itu menjadi real dalam kehidupan mereka bersama keluarga, bersama orang tua. Saya mengakhiri dengan sebuah cerita. Seorang remaja yang telah menerima Tuhan dan memberi diri untuk dibaptis, sangat rindu untuk melihat papanya bertobat dan menerima Kristus. Remaja itu terus berdoa dan terus berdoa bertahun-tahun hingga ia selesai kuliah. Jadi dimulai dari dia remaja, setelah dia menerima Kristus dibaptis, dia berdoa sungguh-sungguh supaya papa itu bertobat, papanya bertobat. Namun bertahun-tahun ia berdoa kepada Tuhan, tidak segera menjawab doanya untuk membuat papanya bertobat. Akan tetapi yang ajaib sekali, saudara-saudara, Bapak Ibu, Tuhan justru membuat si remaja itu yang mulai menjadi wanita dewasa itu berubah. Tuhan menyiapkan dirinya bertahun-tahun untuk mengasihi dan mengampuni papanya yang sering menyakiti dia secara verbal bahkan emosional. Karena si papa sangat keras dan otoriter sehingga menimbulkan luka yang dalam baginya. Namun ajaib cara Tuhan bekerja dimulai dengan ia membentuk si remaja yang kemudian tumbuh menjadi wanita dewasa itu di dalam kebenarannya. Melatih si wanita itu di dalam kesabaran Tuhan untuk mendengarkan keluhannya, rintihannya, frustrasinya terhadap papa. Tuhan sabar mendengarkan doanya. Dan di dalam proses itu Tuhan juga memperlengkapi si wanita itu dengan hikmat dan kasih-Nya. Hingga pada satu momen ulang tahun si papa, wanita itu dalam kasih Tuhan yang ia telah terima, ia meyakini bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, itu ya dan amin. Kemudian dia mengambil tekad, hari itu dia menelpon papanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Itu momen yang pertama kali buat dia. Tapi sekaligus juga momen yang pertama rupanya buat si papa menerima ucapan ulang tahun dari si anak. Dalam telepon itu si anak berkata, "Selamat ulang tahun, Pa. Aku sayang Papa. Selamat ulang tahun, Pa. Aku sayang Papa." Tidak ada yang pernah mengatakan
hal itu kepada si papa ketika ia menjadi anak di masa hidupnya. Orang tua si papa rupanya juga adalah orang tua yang keras dan otoriter. Itu mempengaruhi si papa menjadi orang tua. Ucapan itu menyentuh si papa, dan si papa dalam kesederhanaan kalimatnya ia mengatakan kepada si anak, "Terima kasih ya." Sebuah respons yang lembut dari pribadi yang keras dan kaku. Saudara-saudara, bagi setiap kita, inilah pengharapan di dalam membangun keluarga di dalam Kristus. Di dalam kasih karunia Tuhan, setiap pribadi itu dibentuk, dilatih, bahkan diperlengkapi dalam kebenaran Tuhan untuk menjadi teladan kasih Kristus bagi satu dengan yang lainnya. Jika engkau bergumul dengan papa, jika engkau bergumul dengan mama, jika engkau bergumul dengan anak-anakmu, berdoalah terus. Percayalah, Tuhan punya cara untuk bekerja melebihi dari apa yang kita harapkan. Bahkan cara-cara Tuhan itu selalu bekerja terlebih dahulu kepada kita yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan menolong setiap bapak-bapak, ibu-ibu untuk boleh mendidik anak-anak di dalam kasih, disiplin, dan ajaran Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga menganugerahkan kepada anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan untuk belajar mengasihi orang tua, mengampuni orang tua, dan menaati mereka, menghormati mereka di dalam kebenaran Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ingin, mungkin ini ada sebagian sudah melakukannya, tapi biarlah di dalam rumah Tuhan, di hadapan Tuhan, saya memberikan kesempatan buat suami, istri, kalau hadir bersama anak-anak, berdoalah. Doakan mereka. Hari ini kalau engkau hadir dengan pasanganmu, berdoalah untuk pasanganmu, supaya Tuhan menganugerahkan apa yang kau perlukan untuk menjadi berkat bagi keluargamu. Lalu anak-anak, kalau kamu tidak bersama dengan orang tua, doakanlah orang tuamu dimanapun mereka berada saat ini. Doakan mereka supaya Tuhan juga beranugerah dalam hidup mereka. Terlebih kamu juga dimampukan untuk melakukan bagianmu sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh menghidupi kebenaran di dalam keluarga. Silakan mengambil waktu untuk bisa saling berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman Tuhan terus mengajarkan kami bagaimana kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami dengan kuasa kasih-Mu dan Roh Kudus-Mu yang bekerja untuk terus mendorong kami melakukan bagian kami, mengasihi keluarga, mengasihi papa, mama, anak-anak, saudara-saudara di dalam anugerah Tuhan. Kalau kami merasa tidak mampu, kuatkanlah kami. Kalau kami merasa tidak tahu caranya, ajarkanlah kami. Berikan ketaatan kepada setiap hati kami. Dan terlebih dahulu, ajar di dalam relasi kami dengan Engkau secara pribadi. Supaya melalui pengalaman bersama-Mu Tuhan, kami boleh belajar menerapkannya juga bagi orang-orang, saudara-saudara, anggota keluarga kami. Bersyukur di dalam Kristus Yesus. Amin.